Bayangkan kamu hidup di zaman Nabi, sebuah masa keemasan di mana setiap jiwa beriman rela menukar nyawa mereka demi melihat wajah mulia Rasulullah SAW. Meski hanya sedetik, namun bagaimana jika kamu berada di masa itu? Memendam cinta yang begitu dalam kepada beliau, tapi kamu dengan sadar rela membuang kesempatan emas untuk bertemu dengannya, hanya demi merawat satu wanita renta yang lumpuh di rumahmu. Inilah kisah nyata tentang cinta yang melampaui batas logika manusia. Jauh di wilayah Keran, Yaman, hiduplah seorang pemuda yang tak dikenal penduduk bumi. Ia miskin, tak memiliki harta benda berharga, dan hidupnya hanya dihabiskan untuk menggembalakan domba dengan upah yang tak seberapa. Pemuda ini bernama Uwais Al-Qarni. Bagi penduduk sekitar, ia hanyalah pria biasa yang tak punya kedudukan sosial. Ia bahkan seringkali diabaikan dan dianggap tidak ada oleh masyarakat sekitarnya karena penampilannya yang sangat sederhana. Meski miskin harta, hati Uwais adalah istana kemewahan bagi iman dan cinta. Sejak hidayah Islam menyapa tanah Yaman, separuh jiwa Uwais seolah telah terbang melintasi gurun pasir. Berlabuh di kota Madinah, setiap hembusan napasnya dipenuhi kerinduan yang membakar untuk melihat langsung wajah Rasulullah. Ia mendengar kisah-kisah keagungan sang Nabi, dan setiap malam, dalam sujud panjangnya, ia menangis memohon kepada Allah agar suatu hari nanti kakinya bisa menginjakan tanah yang sama dengan utusan Allah tersebut. Namun, ada satu rantai cinta yang menahan langkahnya di Yaman. Uwais tinggal berdua saja dengan ibunda tercintanya. Wanita tua itu tidak hanya renta, namun ia buta dan lumpuh tak berdaya. Seluruh hidup sang ibu bergantung sepenuhnya pada kedua tangan Uwais. Mulai dari menyuapkan makanan, membersihkan badannya, hingga memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain. Bagi Uwais, ibunya adalah pintu surga yang terlihat di dunia, dan ia menolak untuk mengabaikan pintu tersebut demi ego pribadinya. Hari demi hari berganti, tahun demi tahun berlalu. Setiap kali musim haji tiba, atau ada karavan dagang yang hendak berangkat menuju Madinah, hati Uwais seakan tersayat pedang kerinduan. Ia hanya bisa berdiri di sudut jalan, menatap lekat-lekat punggung-punggung unta yang melangkah menjauh. Ia sering menitipkan salam rindu lewat angin gurun, berharap salam itu sampai kepada sang Nabi. Batinnya bergejolak hebat antara cinta kepada utusan Allah dan kewajiban merawat darah dagingnya. Pada suatu hari, sang ibu yang memiliki firasat batin seorang ibu merasakan gundah di hati putranya. Ia menyadari betapa besar pengorbanan Uwais untuknya. Dengan suara bergetar, sang ibu akhirnya memberikan izin yang telah lama didambakan Uwais. Pergilah ke Madinah, temui Rasulullah, namun dengan satu syarat yang tegas. Jika Rasulullah tidak ada di rumahnya, Uwais harus segera pulang ke Yaman tanpa menunggu lama, karena sang ibu tidak sanggup ditinggal terlalu lama tanpa perawatannya. Berbekal izin ibu dan bekal seadanya, Uwais memulai perjalanan epik melintasi kejamnya gurun pasir Jazirah Arab. Perjalanan dari Yaman menuju Madinah bukanlah perjalanan yang mudah bagi seorang pria miskin yang menempuhnya dengan berjalan kaki. Ia harus menantang badai pasir yang membutakan, teriknya matahari siang yang membakar kulit, dan dinginnya malam gurun yang menusuk tulang. Namun, setiap langkah yang ia ambil terasa ringan karena api cinta dan harapan untuk menatap wajah Rasulullah semakin menyala terang. Setelah melewati ujian perjalanan yang panjang dan melelahkan, kaki yang penuh luka itu akhirnya menginjakan tanah Madinah. Dengan dada berdebar kencang, Uwais melangkah menuju rumah manusia yang paling dicintainya. Ia mengetuk pintu dengan tangan yang gemetar. Namun, takdir memiliki rencana lain yang tak terduga. Sayyidah Aisyah, istri Nabi, menjawab dari balik pintu bahwa Rasulullah sedang tidak ada di rumah karena sedang memimpin sebuah ekspedisi bersama para sahabat di luar kota. Langit seakan runtuh menimpa dada Uwais. Jarak antara dirinya dan sang Nabi kini hanya terhalang oleh waktu. Ia hanya perlu menunggu beberapa hari saja. Para sahabat mungkin akan dengan senang hati menjamunya. Namun terngiang kembali pesan suci ibunya di Yaman. Jika ia menunggu, siapa yang akan menyuapi ibunya? Siapa yang akan mengangkat tubuh lumpuh itu? Disinilah puncak ujian cinta itu dipertaruhkan. Ia dihadapkan pada persimpangan yang menghancurkan hati antara kerinduan spiritualnya dan kewajiban baktinya.
Dengan derai air mata yang tak terbendung membasahi janggutnya, Uwais membuat keputusan yang mengguncang Harasy. Ia membalikan badannya, melangkah gontai meninggalkan Madinah tanpa pernah melihat wajah Rasulullah. Ia mengalahkan ego dan kerinduannya demi ketaatan pada pesan ibunya. Kaki-kaki yang lelah itu kembali menapaki gurun pasir yang panas menuju Yaman. Ia memilih memeluk ridha ibunya, meskipun itu berarti ia harus mengorbankan impian terbesarnya seumur hidup. Tak lama setelah kepulangan Uwais, Rasulullah kembali ke Madinah. Melalui wahyu dari langit, Nabi mengetahui kedatangan dan pengorbanan luar biasa Uwais. Beliau memanggil Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat utama yang dijamin surga, dan menceritakan tentang sosok agung dari Yaman itu. Rasulullah menjelaskan bahwa pengorbanan Uwais dalam memuliakan ibunya telah mengangkat derajatnya di sisi Allah, menjadikannya penghuni langit yang sangat dicintai. Rasulullah memberikan ciri-ciri fisik Uwais dengan sangat rinci, agar Umar dan Ali bisa mengenalinya suatu saat nanti. Beliau menyebutkan bahwa Uwais pernah menderita penyakit kusta, lalu ia berdoa kepada Allah dan disembuhkan sepenuhnya, kecuali tersisa satu tanda putih sebesar koin dirham di tangannya. Sebagai tanda syukur, Rasulullah menitipkan sebuah pesan menakjubkan. Jika kelak kalian bertemu dengannya, mintalah ia memohonkan ampunan kepada Allah untuk kalian, karena doanya tak akan pernah tertolak. Tahun berganti tahun, Rasulullah pun wafat, namun pesan beliau terukir abadi di hati Umar dan Ali. Setiap kali musim haji tiba dan rombongan dari Yaman datang ke Makkah, Umar yang saat itu telah menjadi khalifah selalu mengingkari sosok tersebut. Ia bertanya kepada setiap kafilah Yaman, adakah di antara kalian yang bernama Uwais dari kabilah Karan? Hingga suatu ketika, penantian panjang itu menemukan titik akhirnya di sudut keramaian jamaah haji. Umar dan Ali akhirnya menemukan pemuda lusuh yang tak dipedulikan orang-orang di sekitarnya itu. Saat mereka mencocokkan tanda di tangannya, berlinanglah air mata kedua sahabat agung ini. Mereka, para petinggi Islam dan sahabat terdekat Nabi, tertunduk memohon kepada seorang penggembala domba yang miskin agar mendoakan ampunan bagi mereka. Uwais yang sangat rendah hati sempat menolak, merasa tak pantas didatangi pemimpin umat. Namun akhirnya ia mendoakan mereka dengan linangan air mata keikhlasan. Setelah peristiwa itu, Uwais kembali menyembunyikan dirinya dari gemerlap dunia, berlari dari ketenaran yang mulai menghampirinya. Ia hidup miskin dan wafat dalam keadaan tak dikenal oleh penghuni bumi. Namun, kematiannya dihadiri oleh ribuan orang asing yang diyakini sebagai malaikat yang menyamar. Uwais Al-Qarni membuktikan bahwa jalan tol paling nyata menuju surga dan cinta Sang Pencipta bukanlah dengan harta dan tahta, melainkan melalui ridha dan senyuman di wajah orang tua kita.